Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai Good Corporate Governance. Kita seringkali mendengar bahwa banyak perusahaan terpuruk karena tata pemerintahan sebuah perusahaan tidaklah baik, sehingga menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang sering disebut dengan KKN. Akibatnya, tidak ada investor yang akhirnya mau membeli saham suatu perusahaan dikarenakan krisis kepercayaan antara pihak investor dengan pemimpin perusahaan. Oleh karena itu, hal ini menjadi acuan awal dalam penjabaran dan penciptaan Good Corporate Governance di berbagai negara. Definisi umum dari Good Corporate Governance adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang digunakan untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Good Corporate Governance dimaksudkan agar tata kelola perusahaan dapat berjalan sebagaimana fungsinya sehingga dapat meminimalisir praktik-praktik kecurangan. Populernya istilah tata kelola yang baik atau lebih dikenal dengan Good Corporate Governance tidak dapat dilepaskan dari skandal perusahaan yang menimpa perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Runtuhnya sistem ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-20-an menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang dominan di seluruh dunia. Sistem ekonomi kapitalis ini makin kuat mengakar berkat arus globalisasi dan perdagangan bebas yang mampu dipaksakan oleh negara-negara maju penganut sistem ekonomi kapitalis. Ciri umum sistem ekonomi kapitalis ini adalah kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan dikuasai oleh individu-individu atau sektor swasta. Pola krisis di Indonesia, sebagaimana di negara Asia lainnya, sekitar tahun 1997, diawali oleh aksi para spekulan mata uang yang notabene-nya juga sebagai pelaku-pelaku bisnis perdagangan mata uang asing, sehingga memberi tekanan berat pada mata uang lokal di beberapa negara Asia, seperti dolar Hong Kong, baht, peso, dan rupiah. Akibatnya, terjadi penurunan nilai mata uang lokal, naiknya suku bunga bank, meningkatnya kredit macet, dan anjloknya indeks harga saham. Sebelum krisis terjadi, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia di bawah naungan beberapa kelompok konglomerat yang mendominasi perekonomian telah melakukan pinjaman dalam valuta asing dalam jumlah yang spektakuler pada lembaga-lembaga perbankan Indonesia. Merosotnya nilai mata uang rupiah menggelembung bagaikan balon, sehingga tidak mampu lagi membayar bunga dan cicilan utang mereka kepada pihak bank. Dari situ, kemudian timbul kredit macet yang menimpa lembaga-lembaga perbankan Indonesia. Hal ini menyebabkan efek domino, yaitu hancurnya sistem perbankan di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan krisis ekonomi, politik, dan sosial yang sangat kompleks. Beberapa perusahaan di Indonesia yang bermasalah dan tidak mampu lagi meneruskan usahanya akibat bad corporate governance antara lain adalah bank-bank pemerintah yang telah dilikuidasi seperti Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, Bank Eksim, PT Indorayon, PT Dirgantara Indonesia, PT Lapindo Brantas. Jatuhnya beberapa bank pemerintah pada awal abad ke-21 ini lebih disebabkan oleh kebijakan ekspansi kredit direksi bank tersebut yang tidak bijaksana. Kredit diberikan dalam jumlah yang besar kepada beberapa kelompok usaha besar tanpa melalui suatu kajian yang cermat dan objektif atas studi kelayakan bisnis mereka. Akibatnya, bank-bank pemerintah tersebut mengalami kesulitan keuangan karena kelompok usaha besar ini tidak mampu mengembalikan pinjaman dan juga bunganya. Pada intinya, timbulnya krisis ekonomi di Indonesia ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk atau bad corporate governance dan tata kelola pemerintahan yang buruk atau bad government governance, sehingga memberi peluang besar timbulnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat ditunjukkan pada beberapa fakta seperti mudahnya para spekulan mata uang untuk mempermainkan pasar valuta asing karena tidak adanya alat kendali yang efektif. Sifat para spekulan ini selalu mementingkan diri sendiri tanpa memedulikan kepentingan masyarakat ataupun negaranya. Dan juga mudahnya para konglomerat memperoleh dana pinjaman dari perbankan. Hal ini dimungkinkan karena para konglomerat itu sekaligus juga menjadi pemilik bank-bank swasta ternama.
Melalui rekayasa studi kelayakan dan laporan keuangan, para konglomerat ini menarik pinjaman dari bank miliknya untuk membiayai proyek-proyek usaha yang masih berada di dalam kelompok usahanya. Para konglomerat juga banyak yang sekaligus merangkap fungsi sebagai pemegang saham, komisaris, dan direksi di kelompok usaha mereka. Banyak direksi di Badan Umum Milik Negara atau BUMN, termasuk di bank-bank pemerintah yang juga tidak independen. Dalam mengambil berbagai kebijakan, selalu ada campur tangan dari oknum pejabat pemerintahan. Hal ini tidak mengherankan karena para direksi ini seringkali merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan kelompok oknum pejabat tertentu. Kalaupun mereka bersifat profesional, mereka sering mendapat tekanan oknum pejabat dan banyaknya profesi yang terkait dengan kegiatan bisnis ini, seperti akuntan publik, perusahaan penilai, konsultan keuangan, dan sebagainya yang mudah diajak bekerja sama untuk merekayasa laporan audit, laporan keuangan, dan laporan penilaian harta atau aset perusahaan untuk berbagai keperluan seperti tender, aplikasi kredit bank, penerbitan saham di bursa, dan sebagainya. Akibat berbagai praktik tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar ini, bukan saja telah menimbulkan krisis ekonomi di Indonesia, tetapi juga mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat dan juga dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintah Amerika Serikat bertindak cepat untuk meredam kepanikan para investor dengan mengeluarkan undang-undang yang terkenal dengan nama Sarbanes-Oxley Act of 2002. Undang-undang ini berisi penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi acuan awal dalam menjabarkan dan menegakkan good corporate governance baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar good corporate governance meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, vision. Pengembangan suatu organisasi atau badan usaha harus didasarkan pada adanya visi dan strategi yang jelas dan didukung oleh adanya partisipasi dari seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengembangan supaya semua pihak akan merasa memiliki dan tanggung jawab dalam kemajuan organisasi atau usahanya. Yang kedua, participation. Dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan hasil keputusan suatu organisasi atau badan usaha sedapat-dapatnya melibatkan pihak-pihak terkait dan relevan melalui sistem yang terbuka dan dengan jaminan adanya hak berasosiasi dan penyampaian pendapat. Yang ketiga, equality. Suatu badan usaha atau organisasi yang baik selalu akan memberi dan menyediakan peluang yang sama bagi semua anggota atau pihak terkait bagi peningkatan kesejahteraan melalui usaha bersama di dalam etika usaha yang baik. Yang keempat, profesional. Dalam konteks ini, profesional lebih dikaitkan dengan peningkatan kapasitas kompetensi dan juga moral sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan akurat. Yang kelima, supervision. Meningkatkan usaha-usaha supervisi terhadap aktivitas usaha atau organisasi sehingga tujuan bersama dapat dicapai secara optimal, efektif, dan efisien serta untuk meminimalkan potensi kesalahan atau penyimpangan yang mungkin timbul. Baru yang berikut, yang keenam, efektif dan efisien. Efektif berarti lebih berorientasi pada hasil, sedangkan efisien berarti lebih berorientasi pada proses. Apapun yang direncanakan dan dijalankan oleh suatu organisasi atau badan usaha harus bersifat efektif dan efisien. Yang ketujuh, transparan. Dalam konteks good governance, transparansi lebih diartikan membangun kepercayaan yang saling menguntungkan antara pemerintah atau pengelola dengan masyarakat atau anggotanya melalui ketersediaan informasi yang mudah diakses, lengkap, dan up to date. Yang kedelapan, accountability atau accountable. Dalam konteks pembicaraan ini, accountability lebih difokuskan dalam meningkatkan tanggung jawab dari pembuat keputusan yang lebih diarahkan dalam menjawab kepentingan publik atau anggota.
Yang kesembilan, fairness. Dalam konteks good governance, maka fairness lebih diartikan sebagai aturan hukum harus ditegaskan secara adil dan tidak memihak bagi apapun untuk siapapun dan oleh pihak manapun. Baru yang ke-10, how-ness. Polis, strategi, program aktivitas, dan pelaporan suatu organisasi atau badan usaha harus dapat dijalankan secara jujur. Segala jenis ketidakjujuran pada akhirnya akan selalu terbongkar dan merusak tatanan usaha dan kemitraan yang telah dan sedang dibangun. Tanpa kejujuran, mustahil dapat dibangun trust dan long-term partnership. Yang ke-11, responsibility dan social responsibility. Institusi dan proses pelayanan bagi kepentingan semua pihak terkait harus dijalankan dalam rangka waktu yang jelas dan sistematis. Sebagai warga suatu organisasi, badan usaha, dan atau masyarakat, semua pihak terkait mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan tugasnya dan juga harus memberi pertanggungjawaban kepada publik, sehingga di dalam suatu tatanan atau komunitas dapat terjadi saling mempercayai, membantu, membangun, dan mengingatkan agar terjalinnya hubungan yang harmonis dan sinergis. Manfaat good corporate governance. Yang pertama itu mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Yang kedua, mengurangi biaya modal atau cost of capital. Yang ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Yang keempat, menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. Good corporate governance dan hukum korporasi di Indonesia. Corporate governance menjadi salah satu alternatif yang oleh banyak pakar direkomendasikan menjadi katalisator dalam upaya mempercepat pemulihan sektor korporasi di Indonesia. Namun, ditemukan relatif lain banyak aspek dari prinsip-prinsip corporate governance yang tidak atau belum terjangkau oleh hukum korporasi yang ada saat ini. Keterbatasan regulasi dan tolak ukur penerapan corporate governance dan kondisi penerapan hukum yang belum mapan di Indonesia, sehingga penyalahgunaan wewenang masih sulit diatasi melalui hukum yang ada secara transparan. Secara empiris ternyata menjadi faktor-faktor kendala yang utama dalam penerapan corporate governance di Indonesia. Oleh sebab itu, tercuat keinginan yang kuat dari kalangan dunia usaha agar dilakukan penyempurnaan hukum korporasi yang ada, antara lain dengan meresepsi semua aspek yang menyangkut corporate governance. 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan good corporate governance, yaitu komisaris independen dan direktur independen. Istilah independen sering diartikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Baru yang berikut, komite audit. Dalam Undang-Undang Persoraan Terbatas, Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi Dewan Komisaris adalah komite audit. Munculnya komite audit ini barangkali disebabkan kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan para direktur dan komisaris yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Yang terakhir, sekretaris perusahaan. Tugas, tanggung jawab, dan kedudukan pejabat sekretaris perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan good corporate governance berbeda sekali dengan tugas, kedudukan, dan tanggung jawab seorang sekretaris eksekutif yang selama ini sudah sangat dikenal.
Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung atau semacam public relation antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi, dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku. Upaya memperbaiki kinerja badan usaha milik negara masih terus bergulir seiring dengan bergulirnya wacana penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG pada BUMN. Kini GCG tidak lagi menjadi wacana bagi BUMN, melainkan telah menjadi sebuah kewajiban bagi BUMN. Melalui keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menek BUMN, nomor keputusan 117-MBU-2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada BUMN. BUMN pun wajib menerapkan prinsip GCG. Keputusan yang ditandatangani oleh Menek BUMN, Laksamana Soekardi itu telah ada sejak 1 Agustus 2002, tetapi belum banyak diketahui masyarakat. Salah satu tujuan dari pewajiban prinsip GCG tidak lepas dari program privatisasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dengan penerapan GCG, diharapkan nilai BUMN akan menjadi maksimal dan dapat meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Pasar modal berkembang baik jika penerapan GCG-nya konsisten. Corporate governance bukan hanya sebagai aksesoris, tetapi melekat sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman berperilaku. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu struktur kepemilikan, hukum dan enforcement, sistem ekonomi, sosial budaya, proses, serta ukuran. Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal, yaitu pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis, sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Kelangsungan hidup suatu perusahaan atau bank sangat dipengaruhi oleh corporate governance atau tata kelola perusahaan tersebut. Penerapan Good Corporate Governance di sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Pengaturan tersebut dilakukan agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara sehat sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor real. Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.